Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan judul Dia akan membenarkan banyak orang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Mari kita ikuti penjelasannya. Kesucian yang benar adalah penyerahan diri seluruhnya kepada pelayanan Allah. Inilah syarat kehidupan umat beragama yang benar. Kristus memohon penyerahan diri yang sebulat-bulatnya untuk pengabdian yang tidak terbagi. Ia menuntut hati, pikiran, jiwa, kekuatan. Diri sendiri janganlah dimanjakan. Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri saja bukanlah umat Allah. Kita harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di sorga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan, satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam serta tinggi sehingga tidak dapat diukur. Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita, dan mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusannya. Pandangan mengenai kehormatan dan kemuliaannya akan lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan senang hidup bagi Dia untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya, untuk bekerja bagi Dia. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 29. Penebus tidak akan menerima pelayanan yang terbagi. Setiap hari pekerja bagi Allah harus mempelajari arti penyerahan diri. Ia harus mempelajari firman Allah, mempelajari artinya, dan menuruti peraturannya. Dengan demikian, ia dapat mencapai standar keistimewaan Kristen. Hari demi hari, Allah bekerja dengan dia, menyempurnakan tabiat supaya dapat berdiri pada saat ujian terakhir. Dan hari demi hari orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat suatu pencobaan yang luhur, menunjukkan apa yang dapat dilakukan Injil untuk umat manusia yang jatuh. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 98. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan satu kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di sorga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, kekuatan dan kesehatan, terlebih hikmat sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka melayani Tuhan. Mereka juga membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib, yaitu kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Hikmat, pengetahuan, sorga dan sukacita biarlah Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang di dalam perizinan dan juga para pembina, para tukang dan material, kiranya Tuhan memberkati semuanya agar supaya mereka dapat melaksanakan fungsi mereka dengan sebaik-baiknya, tugas mereka, pekerjaan mereka, sehingga semuanya akan selesai tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan Tuhan, berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, bahkan dosen dan juga mahasiswa dengan hikmat sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan hamba Tuhan Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat sorga, pengetahuan yang berasal daripada Tuhan, dan juga roh dedikasi sorga agar dapat memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya boleh sesuai dengan amanat Tuhan sendiri. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka dan cukupkan kebutuhan mereka juga. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.